Bangga nggak punya teman kampus yang lagi viral jadi RT yang digadang-gadang sebagai calon pemimpin Indonesia? Bangga dong Pak, ya pasti. Karena kan dia juga bisa memotivasi para Gen Z lainnya buat lebih berkembang gitu. Dia jadi RT viral? Tahu. Makin ngetop dong di kampus? Iya. Ini yang pacarnya Arya yang mana? Enggak ada. Kok nggak ada di sini? Ada di sebelah. FK. Oh, Arya ini adalah contoh yang baik. Pernah dengar nggak? Ada namanya Nur Afifah Balkis. Iya, pernah dengar. Yang korupsi muda ya. Kamu update loh. Gen Z. Tahu kan misalnya, yang koruptor termuda Gen Z itu umur 24. Tapi dia pamer mobil, pamer liburan kemana-mana, ke luar negeri, jalan-jalan, gaya hidupnya hedon. Itu kan godaan yang biasa bagi Gen Z. Iya. Berat kalian misalnya gini, kalau jadi pemimpin nanti tergoda dong dengan itu, mudah korupsi. Ya, belum tentu sih Pak. Balik lagi kan tadi ke kepribadian kita masing-masing. Kalau kata Arya, nggak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Keren. Assalamualaikum. Halo semuanya. Bertemu lagi kita di channel Cerita Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya masih berada di Universitas Muhammadiyah Jakarta, benar ya Mbak? Iya. Di teknik industri. Teknik industri. Oke, assalamualaikum. Dengan siapa nih? Dengan Dinda Amalia Pak. Dinda Amalia, maaf. Ini kamu satu fakultas dengan Arya, RT Gen Z yang lagi viral. Iya. Nah, kalau Dinda ini apa? Kakak tingkatnya atau Saya kakak tingkatnya. setahun di atas Arya? Iya. Oke, maaf. Bangga nggak punya teman kampus yang lagi viral jadi RT yang digadang-gadang sebagai calon pemimpin Indonesia? Bangga dong Pak, ya pasti. Karena kan dia juga bisa memotivasi para Gen Z lainnya buat lebih berkembang gitu dalam segi organisasi atau kegiatan-kegiatan positif lainnya. Oke, kamu sendiri kenal Arya sebagai adik tingkat ya? Iya. Sehari-hari dia di kampus memang punya katanya dipercaya sebagai ketua angkatan ya? Ketua kelas. Ya. Ketua kelas ya, kalau di sini istilahnya ya ketua kelas. Berarti ketua angkatan gitu ya macam ya? Kalau satu angkatan dia? beda lagi. Oh, tapi apa bedanya? Satu kelasnya. Oh, Arya ini? Iya, satu kelas. Berarti dia juga punya jiwa kepemimpinan di kampus? Iya. Oh, sehari kalau bergaul misalnya ngobrol-ngobrol enak gak? Enak sih Pak, karena kan saya juga kebetulan ngajar dia di praktikum ya. Kamu senior berarti membantu praktikum? Iya. Oh alah, jadi seniornya. Kamu cewek nih, teknik industri nggak salah? Enggak. Iya juga ya, kenapa? Malah dosen juga banyak cewek ya? Iya. Oke. Kalau kamu lihat gini, Arya kuliah di teknik industri, tapi jadi ketua RT. Aneh nggak menurut kamu? Enggak sih Pak, karena kan ya tadi bisa mengembangkan dari segi organisasinya, atau dia bisa lebih bertanggung jawab gitu. Betul, oke. Jadi sebenarnya nggak masalah ya, mau dia mulai jadi RT juga. Oke, kamu lihat ini. Gen Z, kamu sendiri Gen Z dong. Tahu bahwa penilaian orang masyarakat terhadap Gen Z itu kurang bagus. Iya. Angkatan yang cuek, susah diajak kerjasama, suka semaunya. Setuju nggak? Setuju sih Pak. Ayo pemirsa, ini mengagetkan ini. Dia kok ngaku aja mau ini, kok setuju aja. Tapi bener kayaknya ya. Iya. Ini mungkin teman-temannya angkatan Arya. Oh, ini teman-teman baru angkatan Arya ya. Oke, nanti kita ngobrol ya. Di sini kita mendengar seniornya dulu. Oke. Jadi saya masih ketawa pemirsa. Ini malah ngaku aja dibilang Gen Z itu. Memang tipikalnya begitu sebenarnya. Iya, kebanyakan seperti itu ya. Tapi menurut kamu Arya ini enggak gitu? Dia merubah tipikal Gen Z yang menurut orang cuek dan itu lagi. Dia satset loh kerjanya. Iya. Seneng nggak yang bilang gitu? Seneng sih. Oke. Saya juga kaget bahwa ternyata dia setuju. Dan sekarang kamu pernah dengar ada lagi RW namanya Krishnamurti, umur 20 tahun tapi dia RW, artinya di atasnya Arya. Iya. Suka ada pemimpin nama gitu? Suka aja sih Pak, karena kan ya tadi balik lagi bisa ngubah nilai negatif dari para Gen Z itu ternyata negatif nih, ternyata ada yang positif juga. Ini gayanya kayak artis ini apa namanya Dinda ini kalau ngobrol. Kayaknya kamu artis di kampus ini. Enggak. Gayanya lagi banget ini, tapi kita ngobrol santai aja. Oke Dinda, lalu maaf ya ngomong. Kamu umur sekarang berapa Dinda? Saya umurnya 21 tahun. 21 tahun, Ya. Oke. Pernah dengar ada Gen Z umur 24 yang punya prestasi juga keren, dia di balik papan. Namanya Nur Afifah Balkis. Belum pernah dengar sih Pak. Nah itu prestasinya keren tuh. Maaf.
Tapi mungkin kamu kaget karena dia adalah koruptor termuda di Indonesia. Ini kan kasus korupsi di Balikpapan atau apa di Penajam gitu. Kalau nggak salah 5 miliar lebih itu. Tahu dia. Menurut kamu gini, tadi yang contoh yang baik. Nah, ini ketemu contoh yang nggak baik. Yang nggak baiknya juga. Gimana menurut kamu? Menurut saya sih ya balik lagi sih, bahkan balik lagi ke pribadi orang masing-masing ya. Mungkin dari segi positifnya si Arya ada nilai yang ingin dia kembangkan dari segi positif, cuma kan ada juga yang orang yang mungkin dari segi lingkungan atau dari segi kepribadiannya dia tuh nggak bisa diajak ke yang positifnya gitu. Oh iya, oke. Kamu Gen Z, tahu kan misalnya yang koruptor termuda Gen Z itu umur 24, tapi dia pamer mobil, pamer liburan kemana-mana, ke luar negeri, jalan-jalan, gaya hidupnya hedon. Itu kan godaan yang biasa bagi Gen Z. Iya. Berat kalian misalnya gini, kalau jadi pemimpin nanti tergoda dong dengan itu, mudah korupsi. Ya, belum tentu sih Pak, balik lagi kan tadi ke kepribadian kita masing-masing. Wah, ini udah cantik bijak juga Dinda ini. Jadi tergantung orangnya. Iya, tergantung pola pikir masing-masing manusianya sih Pak, kalau menurut saya. Nggak bisa dilihat dari segi generasinya dia Gen Z ataupun bukan gitu. Oke, kamu percaya nanti kalau Gen Z dikasih kesempatan jadi pemimpin akan jadi pemimpin yang baik? Saya percaya sih Pak. Karena Gen Z juga punya semangat yang lebih tinggi gitu. Karena kan kayak contohnya kayak Arya, dia lebih mengedepankan mungkin dari segi dia ngerasa jalanan dia perbaiki itu juga nggak bagus kan. Ya. Jadi dia langsung perbaiki gitu tanpa iya. apapun. Iya, satset dia. Istilah gini, dia tinggal di Jakarta tapi jalannya nggak dibagusin sama Pemprov DKI, lalu dia bagusin. Iya. Itu kan satset dia. Dan maaf yang ngomong, saya nggak nyangka Gen Z bisa bekerja dengan secepat itu. Iya, itu tadi. Kan keren itu. Oke. Jadi maafnya. Ini tadi teman-teman juga satu angkatan ya. Oke. Kalau kamu angkatan, mungkin kita ngobrol dengan teman-teman lain ya. Oke, terima kasih banyak Dinda ya. Maaf diganggu, tapi saya sangat suka bisa ngobrol dengan Dinda ini. Dia mahasiswa cantik ini angkatan kakak angkat di atasnya di Arya. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama. Di kampus ini ada teman-temannya Arya. Assalamualaikum. Oke. Nah, dua-duaan cantik ini. Dengan siapa nih? Kamu? Maaf ini agak, nah di sini rupanya agak terang dikit. Satu angkatan dengan Arya? Iya, Pak. Tahu dia jadi RT viral? Tahu. Makin ngetop dong di kampus. Iya. Ini yang pacarnya Arya yang mana? Enggak ada. Kok nggak ada di sini? Ada di sebelah. Pacarnya di FK. Beda fakultas. Maaf saya dapat bocoran gosip. Kok tahu sih? Jadi kemarin saya sempat tanya, banyak yang naksir dong. Oh enggak, temen kata dia. Oh jadi dia punya pacar di kampus ini. Enggak ada tapi sebelah beda fakultas. Ayo nggak apa-apa, sekali-sekali ngegosip dengan temennya. Oke, jadi punya pacar di fakultas lain. Oh gitu. Kamu kan satu angkatan dengan Arya, masa kita menggosip terus. Kalian Gen Z, prinsip apa namanya, maaf ya, persepsi masyarakat terhadap Gen Z itulah angkatan yang malas, cuek, susah diajak kerjasama. Setuju nggak? Setuju sih, setuju aja. Aduh, ini aneh pemirsa. Ya maksudnya kalau cewek ini mahasiswi ya, kok pada setuju. Kalau cowok padaan loh, enggak gitu. Padahal iya ya. Itu persepsinya nih. Tapi menurut kalian kenapa timbul persepsi itu terhadap generasi kalian? Mungkin dari sebagian orang lihatnya, ya nggak semua orang ya, pasti kayak sebagian orang, oh kok dia kayak gini kayak gitu. Jadi dia Gen Z kayak dicap, oh Gen Z itu pasti malesan. Padahal nggak semua orang kayak gitu. Kita juga awalnya kenal Arya, orangnya malesan, kita taunya terus cengengesan gitu. Ternyata jadi RT. Terus ya tiba-tiba dia nyalonin RT kan, kita jadi teman-teman sekelasnya tuh ini kayak wah kaget nih teman kita ada yang nyalon RT gitu kan. Makanya sekarang kita sebutnya Pak RT. Oh jadi di kampus pun namanya Pak RT. Iya. Tapi bangga kalian punya teman gitu? Bangga. Kayak kaget aja tiba-tiba Arya jadi RT terus viral di mana-mana. Dia kayak jadi artis. Saya mau wawancara di sana. Oh iya, Mas Aryanya lagi ada syuting di Trans 7, ada syuting lagi di sini, ketemu lagi yang mau wawancara dia banyak. Lalu muncul di acara-acara apa dari Rumpi, dari kuis apa muncul dah kayak selebriti. Iya, dia dari kemarin selalu bilang ke teman-teman, nanti nonton ya di Rumpi gitu, nanti nonton ya di Lapor Pak gitu. Iya. Sebagai teman yang ngedukung. Oh gitu, oke. Ini kan dari contoh yang bagus bagi kalian generasi Z ya, Gen Z. Oke.
maaf menurut kalian ya, kalau Arya ini adalah contoh yang baik. Pernah dengar nggak? Ada namanya Nur Afifah Balkis. Iya, pernah dengar. Yang korupsi muda ya. Kamu update loh. Iya. Saya berani di mana-mana, Pak. Oh gitu. Udah kemana-mana, jadi saya tahu. Menurut kamu kayak apa orang kayak begituan? Menurut saya sih kurang ya, karena Gen Z walaupun dicap sebagai orang pemalas atau mungkin kurang ya buat berkembang, tapi menurut saya sih jangan segitunya ya. Jadi tercoreng dong, makin tercoreng nama-nama Gen Z. Iya. Dari awalnya kata Gen Z itu pemalas gitu kan, Gen Z katanya kurang gimana gitu, tapi semenjak ada kasus itu malah kayak terbuktikan Gen Z itu ini. jelek. Nah akhirnya dari kejadian Kesel dong itu, kalian ya? Dari kejadian itu diimbangin lah sama yang RT Gen Z. Jadi akhirnya wah Gen Z ternyata nggak kayak gitu teman-teman. Pemirsa, di sini ada nih, nggak kuliah nih, pemalas banget ini. Ini Gen Z bukan nih? Bukan ya? Bukan. Oh, ini kucing. Dia seorang hewan pemalas. Oh, ini Gen Alpha. Oke. Jadi kita lanjutin ngobrolnya kan tadi ya. Jadi menurut kalian tadi dia, yang Gen Z dia umur 24 tapi koruptor termuda di Indonesia. Kalian malu nggak sebenarnya? Sudah malu sih kita sebagai Gen Z. Kebangun dia nih. Tidur lagi. Ini kucing cuek banget. Kok nggak ada takut-takut nih kucing mahasiswa? Enggak, ini kucingnya mahasiswa. Oh iya. Kucingnya FT ini. Oh, jadi kucing ada anak-anak lagi yang kecil. Oh, alah tadi saya ketemu di situ kucing ini. Ada namanya nggak kucing ini? Nggak ada, nggak tahu. Oh, tapi udah biasa kayak nggak takut sama sekali ya? Iya, udah biasa sama teman-teman di sini. Oh, tapi dia nggak ikut kuliah? Nggak. Oh, ini generasi pemalas ini kayaknya dia ini. Tuh, oke. Maaf lagi. Kalau kalian sekarang, pesan untuk teman-teman kalian sesama Gen Z apa? Pesannya sih kita sebagai Gen Z tunjukin ya bahwa Gen Z itu nggak seburuk yang orang-orang pikirkan, dicap kayak bisa pemalas gitu. Terus aja berkembang sih buat teman-teman Gen Z, tunjukin kita itu sebagai penerus bangsa gitu. Nah, penerus bangsa dalam artian yang Apalagi positif. mahasiswa, ya. Nah, betul. Contoh sih Pak RT. Ini nama kamu agak ribet ya. Frabelia Ceciliana. Suku apa sih? Kenapa? Saya dari Jawa. Jawa. Kalau ini namanya ini juga Selvira Francisca Novianti. Waduh, namanya keren-keren anak sekarang. Kamu suku apa? Jawa. Oke. Berarti kuliah di Jakarta sudah ini tinggal Jakarta, warga Iya, Jakarta. merantau. Oke. Kamu teknik industri. Iya. Maaf, melihat nggak? Di Jakarta ini, Pemprov DKI Jakarta menurut kalian sudah kerja dengan baik nggak? Kayak ini ya, Arya itu bikin ya, dia ngebagusin jalan karena gemes, jalannya nggak dibagus-bagusin sama Pemprov DKI. Tapi kalau kata saya sih saya kurang tahu ya soal pemerintah Jakarta yang sekarang ya. Oh, Soalnya gitu ya. yang saya tahu sih dari dulu kayaknya Jakarta pembangunan terus gitu loh. Kesannya kan jadi gitu. nggak jadi. Malah sekarang area yang langsung jadi gitu. Nah, ya benar gini Ya, baru, kaget. ya. Menurut kalian ternyata Jakarta itu dulu pembangunan dulu, tapi ternyata enggak kan? Iya, nggak jadi. Ya itu maksudnya, kenapa misalnya Arya ngebangun sendiri jalannya, karena Pemprov DKI Jakarta kurang perbaiki jalan itu. Dan kalau ditunggu-tunggu nggak bagus-bagus. Ya, nggak. Akhirnya gini, dia sat-sat ngerjain sendiri, biaya sendiri. Menurut kalian pantas nggak? Enggak sih. Nah, fair kamu ini ya. Nah, karena itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Iya. Iya kan? Arya sampai mau ngeluarin duit, dana swadaya masyarakat Dari juga. masyarakat juga. Iya. Terus uang DKI itu kemana? Oke. Sekarang gini lagi. Kalau kalian sekarang menganggap bahwa kerja Arya yang satset ya, itu justru Gen Z. Pemprov DKI sendiri enggak. Kita berharap nggak bahwa Pemprov DKI akan bekerja lebih baik setelah kejadian ini diviralkan jalan itu? Ya semoga Berharap aja kita berharap harus bisa nyontoh dari Gen Z, Pak. Kan ya saya nggak mau ngomong kayak gimana Ya. tapi kan Arya kan umurnya masih belum 20 lah. 19 dewasa ya? banget. Iya, tapi sudah mau kerja. Udah kerjanya sudah bagus. Udah langsung terjun ke masyarakat sih baru gitu. 2 bulan jadi RT ya katanya. Iya, Jadi sementara kerjanya langsung nyata gitu loh. Kalau kata Arya ah. nggak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Keren. Diulang nih. Gimana? Kalau kata Arya nggak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Aduh, kayaknya Gen Z harus nerapin itu ya. Iya. Oke. Jadi saya sangat berterima kasih ini kedua mahasiswa cantik ini sudah berkenan diwawancara tentang Arya. Maaf diganggu ya. Oke. Pemirsa, saya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Sekian dulu video kali ini, sampai ketemu lagi dengan video berikutnya. Terima kasih. Nanti nonton di channel Cerita Jakarta ya.